Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekitar 2 minggu kami Islamic Science Research Institute merilis sebuah sayembara bagi mereka yang ingin membuktikan adanya fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil. Ada 4 buah video yang sudah kita rilis dan sampai sekarang ini belum ada satupun yang menyatakan siap untuk membuktikan adanya kehadiran fajar astronomis, nautika, dan sipil itu. Jadi memang tidak ada itu. Jadi ini semakin memperkuat bahwa tidak ada yang bisa membuktikan adanya kehadiran fajar astronomis, nautika, dan sipil itu. Nah, ini yang menurut saya harus dipahami, dan saya sudah melakukannya dengan sangat transparan. Nanti akan saya jelaskan. Nah, dalam beberapa setelah kami merilis sayembara ini dalam sebuah WA group Cangkrukan ITB, jadi alumni ITB ada di sana pada ini. Kemudian muncullah komentar-komentar Pak Thomas Jamaluddin yang intinya Anda tuh bukan astronom tapi sok tahu soal astronomi lah kira-kira. Anda tuh nggak tahu apa-apa kira-kira begitu. Nah, jadi kemudian beberapa tanggapan itu akan saya presentasikan dalam ini. Izinkan saya share bahan presentasi saya. Oke. Bahan presentasi saya beri judul ini. Lagi blunder data SQM dan proses lahirnya fajar di Labuan Bajo oleh THR Kemendag. Ini untuk membuktikan karena Pak Thomas Jamaluddin selalu bahwa data yang kami miliki itu penuh dengan polusi cahaya. Ini akan saya buktikan bahwa polusi cahaya sama sekali tidak berpengaruh. Ini akan kita lihat. Dan cuman gerambiangan aja itu tuduhan-tuduhan seperti itu. Jadi lagi blunder data SQM dan proses lahirnya fajar di Labuan Bajo oleh tim Hisab Rukyat Kemenag. Yang terutama sekali di sini yang dominan adalah Pak Thomas Jamaluddin itu. Nanti saya lihat. Pendahuluan. Diskusi di WAG Cangkrukan ITB. Ini diskusinya terjadi seperti ini. Saya merilis sayembara 001 untuk penentuan fajar astronomis pada 7 Oktober 2022 yang lalu. Jadi sudah lebih 2 minggu. Belum ada yang menyatakan berminat. Memang ini diperlukan effort yang serius ini, karena itu harus mendevelop algoritma yang cukup agak rumit itu. Jadi nggak bisa kalau hanya gerambiangan. Inilah gerambiangan itu penyakit, betul ini penyakit umat kita dan beberapa pakar juga seperti itu, gerambiangan. Kalau ada yang berani, ini bahkan dapat jadi bahan disertasi S3. Sekalian mematahkan tuduhan saya bahwa fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil itu hanya mitos. Silakan, ini bagus sekali untuk disertasi S3. Insya Allah, Islamic Science Research Institute bersedia menghibahkan datanya. Jadi kalau ada yang berminat, tentu saja akan saya lihat yang proposalnya kayak apa. Oke, kalau algoritmnya bagaimana gitu. Oke, kalau memang serius, kami punya sekitar ribuan data twilight di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya memang ada yang serius, kita akan hibahkan datanya. Nah, kemudian saya juga cukup transparan. Dari sekitar 2.000 data yang kami miliki, saya sebutkan pembagian 3 fajar astronomis, nautika, dan sipil itu tidak ada secara fisik. Itu hanya mitos. Jadi saya betul-betul
transparan, tidak menipu kan. Kalau saya berusaha menipu kan saya diam-diam aja, oke silahkan. Enggak, saya sudah declare bahwa tidak ada itu. Dari 2000 data yang kami miliki tidak ada. Kalau ada yang berani tapi ya silahkan. Tidak ada niat dan indikasi untuk curang. Ya, saya berikan contoh seperti ini. Saya punya sahabat yang pada awal-awal tahun 90-an lah. Dia ini maaf, sekarang beliau ini sudah meninggal. Beliau ini jago pingpong. Jago pingpong, kemudian ketemu di Jakarta. Jadi beliau ini kalau ada dimanapun di kantor atau di uh, kantor RW, kantor RT kayak gitu di tingkat RT. Kalau dia main tuh dia pura-pura bodoh gitu, pura-pura bodoh. Tapi nanti intinya dia memancing kalau ada orang yang kira-kiranya mau bertaruh sama dia, kemudian bertaruh, oke, 1 juta, yang menang dapat 1 juta gitu. Dia jadi lawannya kan tertipu, dia kira-kira pura-pura bodoh. Tapi setelah dia main betulan, jago betul karena dia kalau tidak salah pernah juara SMA di Blora sana di Jawa Tengah. Jadi tidak seperti itu. Saya deklarasikan bahwa dari 2000 data Twilight yang kami miliki tidak ada itu mitos. Jadi saya tidak ini tadi menutup-nutupi. Sayembara juga sangat generous. Kan kemarin dalam sayembara itu saya demonstrasikan bahwa dengan algoritma yang saya develop, kira-kira akurasi yang saya peroleh itu adalah 80 detik. Kalau 80 detik itu dikonversi menjadi perubahan perjalanan matahari yang 4 menit setiap 1 derajat, itu kira-kira cuma sepertiga derajat saja. Sepertiga derajat ya. Tapi saya generous dengan secara generous. Oke, kalau you bisa tentukan fajar astronomis itu kesalahannya 1 derajat aja, Anda sudah saya nggak betul. Kemudian dari hadiahnya pun, kalau saya menang, saya cuma dapat 500.000. Kalau saya kalah, saya bayar 100 juta. Jadi ibaratnya itu main tenis game 6, kalau Anda dapat 1 aja, itu sudah saya anggap menang. Jadi itu generosity dari saya, sikap saya tidak saya curangi dan saya betul generous. Nah, tapi kemudian ini Pak Thomas Jamaluddin ini TD ini tingkatan Thomas Jamaluddin, anggapan mitos dan fiktif makin menunjukkan ketidaktahuan akan astronomi. Orang tidak tahu mengaku tahu hanya menyesatkan orang karena ketidaktahuannya. Ini memang tipikal Pak Thomas ini, aduh sudah langsung ngegas gitu ya. Langsung ngegas. Tapi saya tidak terintimidasi dengan ini. Itu adalah memang karakternya Pak Thomas itu. Pada tahun 2000 awalan itu 2008, pertengahan 2000-an lah. Dia kan juga mengatakan bahwa astronomi Muhammadiyah itu usang, pseudo science, gitu-gitulah. Jadi itu anu sekali tipikal Pak Thomas. Tapi saya tidak terintimidasi dan akan saya buktikan bahwa dia salah. Jawaban saya begini, ya mestinya dibalik. Kenapa para astronom selama puluhan tahun nggak tahu bahwa ketiga fajar tersebut sebetulnya nggak ada? Ya kan, itu harus dibalik. Dan ternyata saya yang bukan ahli astronomi, yang katakanlah anak bawang di astronomi, tapi bisa membuktikan bahwa tidak ada itu. Tidak ada itu fajar astronomi, nautika, dan sipil itu tidak ada. Nah, silahkan, jadi intinya adalah silahkan pakai fajar astronomi, nautika, dan sipil itu untuk keperluan administratif. Misalnya kapan street furniture, lampu-lampu jalan itu, lampu mobil harus dipadamkan atau dinyalakan. Pakai standar itu boleh. Kapan militer boleh melakukan serangan? Itu boleh seperti itu.
Tapi jangan sebagai standar munculnya fajar sodik dan hilangnya syafaq. Ini yang sangat berbahaya. Karena barangnya itu tidak ada. Fajar astronomi itu tidak ada. Padahal semua umat Islam di dunia itu menggunakan fajar astronomi ini sebagai landasan, sebagai landasan hadirnya fajar sodik. Nah, cuman di otak-atik aja gitu, di secara gerambiangan, kemudian di Katulistiwa itu karena atmosfernya lebih tebal, ya ditambahin jadi 20 derajat. Kan gitu. Kemudian kalau eh, di Mesir itu cuma 19,5 derajat kalau nggak salah. Di Saudi Arabia 19 derajat. Tapi kalau di Eropa ya 18 derajat. Itu kan cuma gerambiangan aja. Tidak ada datanya. Tidak ada datanya. Dan ini menurut saya adalah malapetaka. Saya ceritakan begini. Pada 2019-an akhir, sekitar Christmas itu, sekitar Natal, saya mengambil data di Mesir, di Kairo, kemudian ke Turki juga mengambil data ke Turki. Nah, pada saat di Mesir, saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian kami ISRN pada saat itu UHAMKA di depan namanya National Research Institute of Astronomy and Geophysics. Jadi kalau di sini barangkali seperti LIPI gitu. NRIAG ya, National Research Institute of Astronomy and Geophysics. Banyak pakar sekali di sana. Ketika saya presentasi, itu hadir juga dua profesor astronomi, satu dari Al-Azhar University dan satu dari Cairo University. Jadi dua orang, di samping pakar-pakar dari NRIAG sendirilah. Dan mereka sangat impress dengan hasil yang kami miliki lah, kami peroleh lah kira-kira begitu. Nah, sehingga sebetulnya pada tahun 2020 ya, 2020 sebetulnya bulan Juni itu saya mau diundang untuk menghadiri sebuah seminar besar lah di Mesir itu, di Kairo itu. Cuman ya kemudian ada COVID dan sebagainya, di akhirnya ya udah. Nah, tapi satu hal adalah, jadi rupanya mengapa mereka sangat impress dengan hasil yang kami peroleh, karena kami melakukannya dengan algoritma matematik yang sangat robust, yang akurat lah kira-kira begitu, yang precise, accurate. Nah, sedangkan mereka melakukan selama 4 tahun itu dengan mata telanjang. Jadi mereka ke lapangan, kemudian lihat dengan mata telanjang dan sebagainya. Jadi mereka sangat jadi hasil yang kami peroleh itu sangat impresif lah untuk mereka. Nah, mereka memperoleh data hasil itu udah selama 4 tahun, mengambil datanya di Libya, di Mesir, di negara-negara sekitar itulah. Dapat adalah mengkoreksi yang seharusnya 19,5 derajat di Mesir itu, kehadiran subuh itu cuma 14,7 derajat. Kami sendiri kan dapatnya 13 derajat. Nah, kemudian mereka dapat 14,7 derajat. Nah, kemudian saya tanya, loh, terus bagaimana problem Anda ketika dianukan ini ke pemerintah Mesir? Yaitu kami datang ke Al-Azhar, dan Al-Azhar itu ulama-ulama Al-Azhar itu menjawabnya begini, loh, kalian ini akan menyalahkan ulama-ulama kami terdahulu. Jadi kira-kira gitulah anunya. Padahal yang ulama-ulama terdahulunya itu ya tadi itu tanpa data, minimal tidak ada data yang bisa diakses kan gitu. Mana datanya? Ini yang problemnya. Nah, kemudian di dalam Munas Tarjih Muhammadiyah pada dua tahun lalu barangkali ya, 2 tahun lalu juga seperti itu. Ada universitas yang diberi tugas secara resmi oleh Majelis Tarjih itu adalah Universitas Ahmad Dahlan. Datanya di sekitar Yogyakarta aja. Saya tidak ingat, tapi barangkali sekitar cuma 100-an aja datanya di sekitar. Dan rata-ratanya itu diperoleh 10 derajat loh. 10 derajat. Nah, kemudian yang tidak diberi tugas resmi, jadi artinya 10 derajat di bawah ufuk, itu kehadiran fajar itu. Kemudian ada Universitas Sumatera Utara,
Datanya memang banyak, 600-an yang diambil di sekitar Sumatera Utara, khususnya di Medan, tapi kemudian ada sedikit sebagian kecil yang ke pantai romantis dan kemudian dapatnya sebetulnya adalah 12 derajat. Jadi subuh itu, fajar itu muncul 12 derajat di bawah. Tapi kemudian, sedangkan ISRN UHAMKA pada saat itu kami dapat datanya hampir 1.000 dari 4 benua kecuali Australia. Jadi kami punya Eropa, ada Amerika, ada dan sebagainya. Dapatnya 13 derajat. Tapi kok kemudian yang Munas itu menetapkan bahwa 18 derajat. 18 derajat. Ya itulah karena malapetaka fajar astronomis ini yang menurut saya menjadi apa ya? Orang tuh betul-betul terobses. Wah, ini fajar astronomis. Padahal barangnya nggak ada. Ini persoalannya. Jadi ini malapetaka betul menurut saya untuk umat Islam. Oke. Kemudian ini Pak Thomas itu memberikan contoh seperti ini. TD. Ini begitu saya menjelaskan itu, TD jawabnya ya belajar astronomi. Polusi saja nggak paham kok mengomentari definisi astronomis yang sudah baku. Artinya yang sudah baku itu tadi fajar astronomi, fajar nautika, fajar sipil, yang 18 derajat, 12 derajat, dan 6 derajat itu. Kemudian Pak Thomas ini memberikan ini contoh ini. Jadi ini adalah data di sky brightness ya di Semarang dan di Banyuwangi. Nah, Semarang itu dianggap polusinya rendah, polusinya tinggi. Jadi dia bacanya di bawah ini. Cuman berapa ini? 16, jadi kira-kira 17 lah gitu. Nah, karena dia ada polusi tinggi, maka dia jatuhnya fajar munculnya di sini. Sedangkan ini di Banyuwangi karena polusinya rendah, munculnya di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa polusi dan kehadiran fajar itu sangat berkorelasi. Ya, persoalannya atau Mas ini kagak ngerti gitu loh. Apa bedanya? Ini dua alat ini kan dua. Satu SQM dipasang di Banyuwangi, satu alat dipasang di Semarang. Persoalannya ada perbedaan kalibrasi. Jadi kalau alatnya berbeda kan kalibrasinya berbeda. Itu yang pertama. Keduanya apa itu menggunakan bacaan SQM untuk menyatakan bahwa langit itu terpolusi dan enggak itu ya tidak sembarangan seperti itu. Tidak gerambiangan seperti itu. Ini lagi-lagi gerambiangan lagi. Saya akan berikan contoh. Nah, contohnya begini. Ya saya jawab dulu. Sampean yang ngaku paham polusi itu juga cuma gerambiangan aja. Polusi cahaya kok cuma diukur pakai hasil bacaan SQM. Padahal SQM-nya nggak dikalibrasi. Jadi titik nolnya untuk yang tadi SQM yang dipasang di Banyuwangi dan dengan yang di Semarang itu beda. Belum ada studi sebelumnya untuk disamakan kan gitu. Ya jelas itu nggak bisa dijadikan sebagai standar. Nah kemudian secara khusus saya menganalisis korelasi antara kehadiran fajar dan polusi cahaya. Tapi tingkat polusi itu saya gunakan tingkat persentase penyinaran bulan yang tidak mungkin berubah. Jadi penyinaran bulan misalnya 5%, 10%, sampai 100% kalau purnama kan gitu. Itu kan tidak berubah. Itu kesimpulannya tidak ada korelasi antara kehadiran fajar dan polusi cahaya. Nanti akan saya tunjukkan datanya. Sebelum itu saya jelaskan ini juga. Pengen jelaskan ini. Kami pada 9 Desember 2018 mengoperasikan 2 buah SQM mengukur untuk menentukan kehadiran fajar di Manokwari. 9 Desember di Manokwari seperti ini. Ini SQM yang pertama ini batanya 21, di sini ya 21, pada yang SQM yang kedua di sini cuma berapa? Di sekitar katakanlah 15-an lebih lah. Jadi ini beda kalibrasi ini. Wong langitnya langit yang sama kok, bahkan ini lihat ini noise, ini sama noise juga di sini.
Tapi kalau secara relatif, ini munculnya fajar di sini juga pada 15,5 derajat. Kalau pakai yang merah juga, yang ini 15,lima derajat juga. Jadi sama. Jadi secara relatif sama. Tapi kalau dibanding dikatakan bahwa yang ini berpolusi, yang ini berpolusi, yang ini tidak, bagaimana? Langitnya langit sama kok, hari yang sama kok. Jadi ini beda kalibrasi. Tadi yang di Semarang dengan Banyuwangi, maaf, ini adalah SQM milik ISRN ini. Milik ISRN yang merah itu, sedangkan yang biru ini milik Universitas Islam Negeri Jakarta. Ya, 2S ini memberikan data sky brightness yang berbeda. Bahkan noise-nya pun sama. Ini noise nih sama, noise sama. Tapi inilah kalibrasi kedua SQM yang berubah. Mungkin ini yang berubah, mungkin ini yang berubah. Saya tidak tahu. Itu harus diyakinkan ya dikalibrasi dua-duanya kan. Namun kemunculan fajar independen ya, sama yaitu pada 15,5 derajat di bawah matahari, 15,5 derajat. Jadi nggak susah itu kalau seperti itu. Nah, sekarang hari berikutnya, Manokwari 10 Desember, yang ini lihat, ini 21 katakanlah, yang ini 18 derajat, kayak 18 MPSIS, magnitude. Jatuhnya di mana? Fajar itu munculnya pada saat matahari minus 13,2 derajat. Loh ini polusinya lebih rendah loh daripada yang tadi. Yang tadi kan 21, apa kata 19, yang ini 21. Artinya yang tanggal 9 Desember itu lebih terpolusi daripada ini kan. Kalau menurut bacaan data SQM-nya itu. Data SQM pada 10 Desember ini menunjukkan polusi yang lebih rendah. Karena ini 21, yang tadi 19 atau berapa? Yang tadi 17. Ini 19. Jadi apakah itu kemudian menunjukkan kok malah lebih rendah ini anunya 13,2 derajat? Kok fajar malah lebih lambat ya, dipnya hanya 13,2 derajat. Jadi ada problem kalibrasi dan fluktuasi kemunculan fajar yang stokastik. Itu yang tidak dipahami oleh Pak Thomas Jamaluddin. Jadi nggak bisa menyimpulkan ada korelasi antara polusi dan kehadiran fajar itu secara gerambiangan itu aja. Jadi karena kebiasaan gerambiangan itulah, itu makanya kemudian sekarang kita tunjukkan ini. Ini saya menggunakan sebagai independent variabelnya itu adalah tingkat penyinaran bulan. Jadi yang dari kalau 0 di bawah ufuk ya 0 kan. Terus sampai kalau dia ada hilal atau ada itu terus sampai 100% di sana. Nah, ini adalah kehadiran fajarnya pada seperti ini. Pada 8 ada yang 17 berapa derajat ini, ada yang ini. Jadi antara berapa nih? Sekitar 9 derajat sampai sekitar 17 derajatan lah kan. Jadi ini mana tidak ada korelasinya. Kalau tidak malas melakukan tes statistik, yang paling gampang itu adalah ambil rata-rata ini, virtual originnya ya, kemudian ambil rata-rata ini. Kalau ini tersebar di 4 kuadran ini secara merata, itu tidak ada korelasi. Kalau mau ya pakai regresi linear, tapi ada 144 hasil hitungan deep subuh penyiaran bulan di Indonesia. Tidak ada korelasi. Ini 89 data hasil hitungan deep isya versus penyiraran bulan. Tidak ada korelasi juga. Ini 199 hasil hitungan deep subuh versus penyinaran bulan di Yorkshire, Inggris. Tidak ada juga. Jadi di mana anunya? Korelasinya di mana? Nah, sekarang saya akan jelaskan mengapa proses dan data SQM di Labuan Bajo itu blunder. Saya tunjukkan seperti ini. Nah, inilah yang dianukan oleh Pak Thomas Jamaluddin. Dan dia ngomong kemana-mana, Twilight 24 April 2018, Labuan Bajo, ini. Ini grafiknya, ini adalah jam, waktu, yang ini adalah bacaan SQM-nya, magnitude-nya. Kemudian Pak Thomas main tunjuk aja ini, shred,
Waktu itu kami undang ke Auhamka, saya bilang, Bapak kalau begini namanya tebak-tebak buah manggis ini. Eh, karena ini tidak bisa duplikasikan. Bagaimana mau menduplikasi itu untuk orang lain dan bagaimana mau melakukan hal yang sama metodologi itu untuk data yang berbeda. Kan susah kan gitu. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bahwa data ini blunder. Data ini cacat. Saya tunjukkan ya. Nah, jadi itu adalah data itu kan ini. Uh, yang penting saya berikan highlight aja di sini. Yang ini adalah waktu ya. Yang ini adalah bacaan magnitudonya, uh, kecerlangan langitnya ini. Kalau 21,25 ini gelap ya. Kemudian ini ada cukup banyak juga datanya, sampai 900 data kan. Nah, kemudian ini durasinya ya, durasi dari data ini, waktu ini dikurangi waktu yang pertama kan, ada 45 menit 39 detik. Padahal di Indonesia itu kan kira-kira kalau waktu dari 20 derajat itu di bawah ufuk itu sampai dengan syuruk itu artinya kira-kira 80 menit. Jadi ini baru kira-kira 55% aja anunya itu, datanya itu dari seharusnya 80 menit, ini cuma 45 menit. Sekarang kita perhatikan yang ini. Yang ini. Saya sudah namai dan apa itu? Range data ini namanya magnitude range ya, dari sini sampai ke bawah itu saya sudah namain magnitude range. Ini di Excel kan. Nah, kita lihat maksimumnya berapa. Ini saya. Jadi ini 21,3 ini maksimumnya. Data maksimumnya itu kan gitu, ini perusahaan Excel yang sederhana aja ini. Maksimum oke. Kemudian saya sudah namai magnitude range. Kemudian saya oke. Dapatlah 21,25 ini maksimumnya. Minimumnya adalah ini. Sehingga kalau ini saya kurangi dengan ini cuma 0,9 magnitude. Coba, ini cuma 0,9 magnitude. Padahal kalau kita lihat datanya yang tadi, yang Semarang itu kan dari 21, kira-kira 21 sampai 8 kalau nggak salah. Jadi kan 13, anunya, range-nya itu 13 magnitude. Ini cuma 0,9. Jadi ini udah data seperti ini sebetulnya cacat. Udah nggak usah dipakai. Ini buang aja ini. Nah, persoalannya dengan data yang seperti ini, kemudian Pak Thomas itu eh, memplot itu, diplot seperti ini plotnya ini. Ya, ini plotnya di. Sorry. Kalau ini saya titik plot ini kan bagiannya yang di highlight adalah ini dan ini kan. Jadi independent variabelnya adalah waktu, dependent variabelnya adalah magnitude itu. Nah, kemudian Pak Thomas tadi itu main tunjuk aja ini hadirnya Fajar di sini. Ini adalah sebetulnya sangat naif sekali. Ini kan perjalanan Excel yang sederhana sekali. Karena dia memplotnya ini antara dari 21,4 sampai 20. Jadi cuma 0,9 magnitude aja. Kalau ini saya plot dengan format aksisnya saya ini yang minimumnya saya bikin 8. Nah, itu sebetulnya masih belum datar ini di sini. Pada saat di sini masih datar, baru dia turun itu adalah di sini. Jadi itulah karena Pak Thomas itu tebak-tebak mau manggis aja gitu, gerambiangan aja. Lah kok gerambiangan seperti ini kok mau untuk urusan dengan ratusan juta umat Islam kok gerambiangan begitu? Saya heran juga kenapa apa astronom senior dengan profesor dan sebagainya kok seperti ini, Masya Allah, saya pikir. Jadi itu persoalannya. Jadi data ini cacat. Kemudian saya akan kembali ke sini.
Jadi, nah, jadi ini adalah gerambiangan aja ini. Gerambiangan artinya sebetulnya ini melengkungnya itu adalah dimanipulasi aja ini. Manipulasi ini, manipulasi data. Nah, kemudian ada anggota rombongan yang cerita, ada dua orang lah yang bercerita ke saya. Saya tidak mau sebutkan namanya. Pak Thomas itu sebetulnya tidak ikut ke lapangan, hanya tinggal di hotel aja. Ketika orang datang dari lapangan membawa data ini, kemudian Pak Thomas, para pakar yang ke lapangan sebetulnya ada yang menyaksikan fajar muncul pada minus 17 derajat, tapi Pak Thomas ngotot menolak. Pokoknya 20 derajat, 19,5 derajat ini. Karena tidak mau data apa intinya yang disalahkan lah apa yang sudah ditetapkan oleh Kemenag itu. Jadi itu. Nah, padahal kebiasaan cara gerambiangan itu kelihatan di sini. Waktu Pak Thomas tinggal di hotel itu kan dia tinggal ngitung aja, oh kalau 19 derajat berarti jam sekian. Oke, tinggal gampang aja kan begituan. Oh, oke di sini supaya di 19 derajat, supaya 20 derajat kan gitu. Wah, ya, seperti cara seperti itu kan udah manipulasi banget lah gitu. Nah, sekarang saya tunjukkan bukti yang lain. Ternyata ini hasil yang berikutnya adalah saya akan jelaskan hasil pemrosesan digital image Labuan Bajo. Jadi rupanya delegasi ke Labuan Bajo ini juga melakukan pemotretan menggunakan kamera DSLR. Kalau nggak salah ini Pak Hendro ini yang memotret ini. Ada 52 digital images dengan resolusi temporalnya 30 detik. Kami dapat juga data ini. Jadi kita anu aja. Tidak 100% bebas polusi cahaya karena ada penerangan pembangunan hotel di latar belakang. Nanti saya tunjukkan. Kita buktikan polusi cahaya tidak mempengaruhi kehadiran fajar. Bagaimana kami membuktikannya? Karena polusi cahaya itu tetap. Polusi cahaya itu bagaimanapun tetap. Sedangkan artinya tidak bertambah dalam tempo 1 jaman kemudian bertambah naik kan nggak mungkin seperti itu. Sedangkan fajar itu setiap detik itu naik secara eksponensial. Itu sebetulnya. Jadi secara engineering gampang sekali kita menentukan memisahkan antara polusi cahaya dengan polusi akibat fajar. Itu polusi cahaya akibat fajar. Jadi sangat sederhana sekali itu. Nah, sekarang ini anunya, data aslinya seperti ini. Ini adalah foto 9869 yang diambil pada pukul 4.3959 pada saat itu matahari minus 20,9 derajat di bawah ufuk. Nah, ini foto yang terakhir pukul 9922 pukul 5.620. Kita matahari 14,5 derajat di bawah ufuk. Jadi, di antara sini dan ini ada 52 foto ya. Cuman ini ada katanya ini ada pembangunan hotel di sini. Jadi agak ada cahaya yang anu lah mengganggu lah gitu. Nah, kemudian polisi saya tidak mempengaruhi kehadiran fajar. Ini akan saya buktikan. Nah, kemudian ini anunya nih foto supaya saya perbesar supaya kelihatan lah bahwa ini ada cahaya yang mengganggu lah ini. Polusi cahaya yang mengganggu. Nah, tapi kemudian saya juga melakukan cropping supaya apa itu fotonya itu di anu lah. Nah, jadi sekarang ada crop 9869 tapi saya crop. Cropnya di sini. Jadi kalau misalnya ini saya cropnya di sini. Saya crop di sini supaya ini nggak kelihatan lah kira-kira gitu. Jadi oke. Sekarang saya crop. Nah, foto yang terakhir adalah ini setelah di crop. Oke. Dua-duanya kita proses. Dua-duanya kita proses. Nah, sekarang yang aslinya dulu. Yang asli ini 98 ini foto ID-nya kan ada 52 nih, 52. Saya anu ya, side by side ya, kali ini 1 sampai 27, kali ini 28 sampai 50. Kemudian saya hitung standar deviasinya ini. Standar deviasi itu adalah agak susah menjelaskannya, tapi ada di buku saya lah. Kalau silakan standar deviasi untuk satu image itu bisa dihitung.
Kemudian ternyata fajar itu menurut hitung data ini muncul pada pukul 4.53.56, ini 4.53.56, yaitu ketika matahari 17,5 derajat di bawah ufuk. Jadi mirip dengan hasil pengamatan lapangan para pakar yang ikut ke lapangan kan. 17,5 derajat ini di sini. Nah, sekarang ini ya oke. Kemudian saya menggunakan data yang crop. Kalau ini kan data original image. Kemudian saya yang menggunakan crop. Ini crop ya, crop ini. Kemudian ada agak sedikit berbeda. Ini kalau ini standar deviasinya 8,44. Yang ini 6,68 kan. Jadi memang berbeda karena ini kan big crop. Nah, kemudian dari sini dapat juga hasilnya ternyata berapa? Persis sama. Aduh pada ini pada 4.5356 atau 17,5 derajat. Jadi polusi cahaya yang tadi pembangunan hotel itu sama sekali tidak mempengaruhi. Nah, cuman persoalannya ini ada yang berbeda. Ini kan standar deviasi ini kan seperti juga mirip ya dengan pembacaan SQM itu. Cuman kalau SQM adalah black box dari pabrik dapat nilai sky brightness-nya adalah ini. Tapi kalau dengan menggunakan image itu kita punya jutaan pixel yang kita bisa proses dan kita bisa membuat lihat hasilnya juga kan gitu. Ada gambarnya kan gitu. Jadi persis sama antara yang original image dengan crop image itu hadir pada 4.53.56 fajar itu dan itu pada matahari 17,5 derajat di bawah. Nah, ini saya tunjukkan juga crop images-nya. Crop images-nya ini anunya. Ini foto 9869. Bisa dilihat mana nanti keluarnya fajar itu. Nah, ini mungkin ini fajar ini udah mulai muncul di sini. Jadi tidak ada kalau pada saat 19,5 derajat di bawah ufuk nggak ada itu. Wah, lihat fajar itu. Inilah yang dilihat dengan mata telanjang oleh para pakar yang ikut ke lapangan. Sekarang saya tunjukkan juga 3D renderingnya. Nah, ini 3D rendering ini juga seperti itu. Ini ada 52 ini, one of 52. Ini juga bisa dilihat renderingnya. Fajar itu nanti kelihatan ada ripple di sini. Ada ripple di sini. Nah, ini udah mulai ripple ini. Itulah fajar. Nah, itu semakin nyata, semakin nyata. Semakin nyata, semakin nyata. Dan itulah fajar. Nah, jadi verification. Kami tidak puas kalau cuma seperti itu, harus diverifikasi. Caranya adalah, ini adalah foto nomor 9880 yang saat fajar menurut Pak Thomas Jamaluddin nih fajar. Masih scribble kayak ini, nggak ada pola apa-apanya. Masih belum ada fajar itu, belum ada itu. Ini juga masih gelap total. Ini adalah spike, ini adalah bintang-bintang ini. Bintang-bintang ini. Kemudian ini adalah saat fajar menurut Pak Thomas Jamaluddin. Kemudian 13 menit 26 detik setelah fajar Pak Thomas, itu kira-kira 31 detik sebelum fajar menurut saya. Perhitungan saya ya. Kalau ini kan geramjangan, ya ini dengan algoritma yang akurat lah. Nah, ini sudah mulai ada ini. Sudah mulai, tapi kami belum terlalu yakin karena algoritma saya belum terlalu yakin bahwa ini fajar. Fajarnya adalah baru 31 detik kemudian. Nah, 31 detik kemudian nanti saya akan jelaskan. Nah, ini adalah 4 menit 39 detik setelah fajar yang saya tentukan dengan algoritma yang akurat tadi itu. Nah, ini fajarnya.
Ini juga sudah mulai naik seperti itu. Nah, itulah verifikasinya. Nah, mengapa tadi yang ini belum dianggap sebagai fajar? Ini 31 detik sebelum fajar menurut algoritma saya ya. Karena ini seperti ini sebetulnya. Nah, ini adalah fajar yang dimana algoritma saya menentukan, menghitungnya ya. Ini sebetulnya tadi sudah ada indikasi fajar juga. Cuma persoalannya standar deviasinya itu maaf, agak ini ya. Tadinya 7,57 terus turun jadi 7,73 kan. Artinya bertambah gelap. Sebetulnya bisa saja menentukan fajar. Oh, ada fajarnya di sini, tapi ternyata dia masih turun gitu loh. Jadi tidak mau algoritma saya kalau ini masih turun. Jadi masih 7,72. Karena setelah ini baru dia naik. Nah, inilah naik 7,85 terus secara eksponensial naik. Jadi makanya fajarnya adalah pada foto nomor 28 pada 4,53,56. Itu jadi penjelasannya. Nah, sekarang jadi verifikasi sudah saya jelaskan. Kesimpulannya, menurut saya Pak Thomas Jamaluddin ini berbahaya. Mengabaikan etika akademik bahkan ketika ratusan juta umat Islam menjadi taruhannya. Caranya cuma gerambiangan aja itu. Tebak-tebakan. Kepercayaan yang diberikan pemerintah dengan jabatan dan penghargaan yang tinggi kok diselewengkan. Mengapa? Reputasinya kok dipertaruhkan begitu saja gitu. Saya yakin puluhan pakar yang datang saat pengambilan dan pemeriksaan data di Labuan Bajo tahu semua ini. Cuma mereka segan aja mungkin menegur Pak Thomas itu. Karena Pak Thomas ngotot. Mungkin mereka hanya segan untuk mengkoreksi blunder Pak Thomas Jamaluddin. Ini bukan blunder pertama loh yang mengabaikan etika akademik itu. Penetapan kriteria imkan ru'yat pun blunder dan serampangan. Bayangkan hanya menggunakan 11 data untuk merubah 238 menjadi 36,4. Luar biasa betul. Luar biasa betul. 11 data. Ini ratusan juta umat Islam ini yang akan dipertaruhkan kan gitu. Jadi problem utamanya menurut saya Pak Thomas itu mengabaikan etika akademik. Jadi saran saya jangan biarkan ini terus merajalela dengan sikapnya yang eratik seperti ini. Saya berharap ada umat yang menuntut sikap yang sembrono dan serampangan dan amatiran seperti ini. Dana APBN ratusan juta rupiah hanya dapat satu data dan prosesnya ngawur lagi. Luar biasa betul itu. Saya dapat ribuan data twilight dari 5 benua. Ribuan data twilight dari 5 benua tanpa 1 rupiah pun menggunakan uang negara. Karena apa? Karena saya melakukannya dengan dedikasi. Ini adalah untuk umat saya. Jadi saya betul-betul dan itu dengan saya pertaruhkan reputasi saya kan. Dan high quality result. Tadi bisa dilihat kan ada verifikasinya, ada gambarnya, ada fajarnya yang keluar itu kelihatan. Orang awam bisa melihatnya. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.